Apa perbedaan sekolah dengan madrasah? Kok kenapa di sana pakai sekolah, kalau di sini madrasah? Kalau sekolah, tempat untuk mencari ilmunya guru. Tapi kalau madrasah, tempat untuk mencari ilmunya Tuhan. Orang pintar itu suka mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang. Tapi kalau orang arif, suka menyembunyikan kepintarannya di depan orang. Ya, jadi orang arif itu, ya, salah satu cirinya orang arif ialah tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah menyalahkan murid, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan pemerintah, tidak pernah berdemo dan seterusnya. Jadi guru itu bahasa spiritual sebetulnya. Itu bukan bahasa populer biasa. Itu bahasa tasawuf tuh. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu mursyid. Dari akar kata rasyada, petunjuk. Mursyidon, pembawa petunjuk. Jadi kalau petunjuk itu dari Tuhan, maka itu disebut hidayah. Kalau petunjuk itu dari manusia, disebut dengan irsyad. Kalau orang sebagai petunjuk, maka itu disebut dengan mursyid. Tapi kalau Tuhan yang maha penunjuk, maka itu disebut al-hadi. Jadi guru itu bukan predikat biasa. Maka itu saya mohon kepada kita semuanya yang berpredikat sebagai guru, jadilah guru yang sesungguhnya. Guru itu bukan pengajar. Guru itu bukan pendidik. Guru adalah mengajar dengan rasa. Guru itu penyambung lidah antara Tuhan dengan anak didiknya. Itu disebut mursyid. Karena itu hari guru ini saya ingin menghimbau kepada kita semuanya. Saya juga profesinya guru, dosennya. Jadi seorang guru itu bukan hanya berfungsi untuk mentransformasikan pengetahuan, kecerdasan, keterampilannya kepada murid, tetapi ada proses consecration, consecration itu tabarruk ya, pemberkahan, pembaptisan ya kalau dalam agama Kristen. Guru itu adalah juru baptis. Bagaimana mendoktrin anak itu, ya, mempertahankan jati dirinya, citra dirinya, kesucian dirinya, fitrahnya. Itulah seorang guru. Jadi tidak semua pendidik, tidak semua pengajar itu guru. Guru itu makamnya lebih tinggi dari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang guru haruslah mengajar dengan bukan hanya rasio, tapi juga dengan rasa. Mengajar dengan rasa. Ya, itulah yang sangat berat. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, itulah nanti yang akan mendarat di dalam lubuk hati sang murid. Jadi seorang guru tidak boleh mengajarkan ilmu sebelum melakukan proses pembatinan terhadap materi ilmu yang akan diajarkan. Persiapan mengajar seorang guru, seorang mursyid, bukan hanya ditulis di laptop, diketik, ini besok, ini materinya, ini pertanyaannya, ini PR-nya, ini evaluasinya. Tetapi persiapan mengajar seorang guru, ya seorang mursyid, salat tahajud di tengah malam. Ya Allah, besok saya akan mengajar kitab Thahara atau matematik. Berikanlah, bukakanlah ya jendela hatinya anak-anak murid saya. Sebelum pergi ke sekolah, salat duha, salat tahajud lagi di situ. Ya Allah, sebentar lagi saya akan mengajar. Sebelum masuk di pintu, dia baca surah Al-Fatihah, pembuka. Sebelum mulai mengajar, anak-anak, mari kita berdoa bersama.
Berapa kali tuh tahapan-tahapan berdoa. Ya, maka itu berkah. Guru-guru kita dulu nggak pakai laptop, Ibu Aminah nggak pakai laptop, tapi menggores di batin. Ya. Nah, inilah saya ingin mengingatkan kepada para guru bahwa kesuksesan para guru tidak diukur dapat penghargaan seperti tadi. Tidak juga diukur berhasilnya kita menunaikan paket yang kita ajarkan. Tapi seorang guru ukurannya adalah seberapa besar kita mampu mentransformasikan kearifan itu kepada anak-anak didik kita. Nah, inilah tugas seorang guru, apalagi guru madrasah. Ya, saya sering membahasa populerkan apa perbedaan sekolah dengan madrasah. Kok kenapa di sana pakai sekolah, kalau di sini madrasah? Kalau sekolah, tempat untuk mencari ilmunya guru. Tapi kalau madrasah, tempat untuk mencari ilmunya Tuhan. Cara memperoleh ilmunya guru, hafal, ya buka laptop, dibantu oleh Google dan seterusnya. Udah Pak, sudah selesai. Cum laude tuh. Tapi kadang-kadang makin pintar makin kurang ajar. Ya, ini autokritik kita sebagai seorang guru. Tapi kalau di madrasah, tempat untuk mendapatkan ilmunya Tuhan, tentu epistemologinya beda. Kalau di sana belajar, tapi kalau di sini adalah betul-betul melakukan proses kontemplasi. Ya, maka itu seorang guru madrasah harus tampil beda dengan guru sekolah. Di sekolah bagaimana memintarkan anak, tapi kalau di madrasah bagaimana menjadikan anak itu menjadi lebih arif. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Apa bedanya? Orang pintar itu suka mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang. Tapi kalau orang arif suka menyembunyikan kepintarannya di depan orang. Ya. Jadi orang arif itu ya, salah satu cirinya orang arif ialah tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah menyalahkan murid, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan pemerintah, tidak pernah berdemo dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena ada proses lillahi ta'ala yang di dalam dirinya itu sendiri. Nah, inilah sedikit saya ingin memberikan pengertian baru apa yang dimaksud dengan sekolah, apa yang dimaksud madrasah, apa yang dimaksud guru. Ya, jadi guru itu lawannya adalah murid, ya kan? Murid itu bukan anak sekolahan. Murid dalam bahasa Arab itu bahasa tasawuf itu tingkat tinggi. Ya, arada yuridu, orang yang bersungguh-sungguh. Ya, orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah itu murid. Jadi murid itu bukan mencari ilmunya guru, menemukan ilmu Tuhan melalui guru. Maka itu representase Tuhan, representase Nabi adalah guru itu sendiri. Maka itu al-mursyid amam al-murid kan Nabi amam as-sahabah. Ya kan? Guru di depan para muridnya bagaikan Nabi di depan para sahabatnya. Jadi Bapak Ibu guru di sini adalah warathatul anbiya. Alul ulama warathatul anbiya. Kalianlah semuanya para guru adalah ahli waris spiritualnya
nabi. Berat itu predikat ustadz itu, guru itu. Karena itu mari kita mencoba mengevaluasi, mengeritik diri sendiri. Apakah kami sudah betul-betul sebagai guru? Ya. Coba lihat di dalam Ihya Ulumuddin. Syurutul murid, ya, wa syurutus syekh. Ada 6 syurutul murid, tapi ada 12 syurutus syekh, syurutul muallim. Jadi syarat menjadi murid berat itu. Tapi lebih berat lagi syaratnya menjadi guru. Ya, 12 persyaratan untuk menjadi guru dan 6 syaratnya untuk menjadi murid. Berarti 2 kali lipat harus kita temukan diri kita lebih daripada murid itu sendiri.